Ya, selamat siang Pak Kapitan sampai Imbo, pengacara dari Saudara Mokri Silai. Bagaimana keadaan tadi yang sidang Ya, kelanjutan dari jadi Mokri hari Silai? ini sesuai dengan hukum acara, maka giliran kami tim advokat dari Pak Mukris yang mengajukan alat bukti. Hari ini kami telah mengajukan 2 orang saksi dan 1 orang ahli. 2 orang saksi itu pada prinsipnya menyatakan bahwa saksi Ibu RT Oisapa Barat, dia menyatakan bahwa Pak Mukris itu bersusah payah berusaha untuk bertemu dengan anak-anaknya ketika Ibu Anggi memutuskan untuk pindah dari rumah Nevonaik untuk kontak di Osapa. Tetapi setiap kali pergi ke sana, Pak Mukris selalu tidak diberikan akses oleh istrinya untuk bertemu dengan anak-anak. Kemudian Ibu RT pernah menyampaikan kepada Ibu Anggi bahwa Pak Mukris ingin bertemu, tetapi Ibu Anggi menyatakan bahwa kami sementara pisah. Jadi keinginan untuk tidak mau bertemu itu berdasarkan keterangan dari saksi Ibu RT itu sesungguhnya muncul dari Ibu Anggi sendiri. Keinginan untuk tidak mempertemukan Pak Mukris dengan anak-anaknya itu bukan kondisi yang dibuat atau dibuat oleh Pak Mukris, tapi kondisi yang diciptakan oleh saksi korban, yaitu Ibu. Sementara yang kedua adalah saksi yang melihat kemesraan antara korban orang laki-laki bernama Gabriel itu di kapal Dharma Kartika. Waktu saat kedua dan korban bersama laki-laki itu pergi ke Jawa bulan April 2000. Pada saat pergi itu ternyata korban itu tidak sendiri, tapi dia mengontrak laki-laki ini. Laki-laki ini laki-laki berbeda. Arif Giri Lomi mengatakan bahwa setelah korban itu sudah berhubungan dengan ini. Kemudian ahli kami juga menyatakan bahwa yang namanya tindak pidana itu asal mula proses suatu tindak pidana itu adalah melalui laporan. Kalau misalkan yang dilaporkan itu adalah tindak pidana yang terjadi pada 2 November 2023, maka proses penyidikan dan penuntutan di pengadilannya adalah tindak pidana yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. Ini dikompon dengan kasus Pak Mukris. Korban melakukan dugaan tindak pidana penelantaran pada 2 November 2023, yang didakwa itu adalah tindak pidana yang terjadi sebelum 2 November 2023 sampai dengan tahun 2025, hingga yang pernah dilaporkan pun didakwa oleh penuntut umum. Nah, setelah itu kami juga saya melakukan pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa itu baru diketahui ternyata setelah reksadana yang 100 sekian juta, rekening BI yang 300 sekian juta, barang emas yang jumlahnya 500 juta sekian, uang lemari, uang yang jumlahnya 300 juta, kemudian tanah di Oisapa dan Lasiana yang totalnya 1 M, itu ternyata ada deposit Bank BCA atas nama korban yang merupakan uang pinjaman dari dengan cara digadaikan atau dijaminkan SK-nya sebagai DPRD itu sebesar 500 juta rupiah. Ada di Bank TLM, Bank BCA sebagai deposit atas nama Ibu Anggi. Ibu Anggi. Jadi total uang secara lahir, total uang semua itu 3 M. Yang dipegang oleh dibawa oleh Ibu Anggi. Ibu Anggi. Itu 3 M. Nah, dari sini lahir berupa pemenuhan kebutuhan lahir itu tidak terbukti. Pun tidak terbukti karena lagi memuaskan batinnya dengan pria lain. Kemudian terhadap anak-anak itu masih dapat bertemu karena korban akses. Nah, berdasarkan hal ini maka tim advokat itu optimis pengadilan akan menjatuhkan putusan yang adil bagi Pak Mukris. Kami optimis. Kami tidak bisa melalui putusan yang diberikan pengadilan adalah putusan yang adil. Fakta yang terus persidangan. Jadi mungkin yang berikut Pak. Jadi begini, artinya ini sebagai pengantar dari Islai berdua ke depannya
ini Muklis bisa dibebaskan atau Dia kalau kalau sebenarnya fakta persidangan, karena ini kan tanggal 7 tuntutan, maka harus penuntut berani menuntut Pak Muklis. Harusnya kalau objektif dan profesional, penuntut umum harus menuntut Pak Muklis dengan tuntutan bebas. Tidak bisa menuntut orang dengan tuntutan pemidanaan, karena dari semua dalil dakwaan tidak ada satupun yang mampu dibuktikan. Paling kami mampu membuktikan, memastikan seluruh kasih. Tembo, bagaimana pendapat Anda? Ya, dari akhir ini kan akhir ini sudah akhir dari mana yang mewakili pihak terkait ini kami. Sama seperti yang sudah disampaikan tadi oleh dengan persidangan pun tidak ada artikel bukan pamungkas. Oleh karena itu itu kami yakinlah artinya dengan fakta-fakta yang berjalan dalam persidangan. Karena sulit ya untuk kemudian mau mengelakkan bahwa rangkaian peristiwa daripada pembuktian yang terjadi akan apalagi yang kemudian mau dicari-cari sehingga mengkualifikasi lain ini benar melakukan penelantaran. Jadi ini tidak ada penelantaran sama sekali ya? Kami yakin tidak ada sama sekali. Dan jarang tidak membuktikan dakwaan. Yang paling fatal itu kemarin Bu Anggi yang melapor ya, sebagai korban ini pada saat ini sama dengan yang sebagai saksi kemarin. AGL, sorry. Itu kan ternyata beliau juga tidak melaporkan ya. Ini bentuk pada keadaan yang kami melihat bahwa memang sudah ada keresahan dari Ibu Anggi sendiri. Kemudian dia ini diterlantarkan dan lain-lain. Tindak lanjut dari hak atau jangan sendiri begitu sampai datang si Anggi. Menurut kan itu dilaksanakan. Ada balasan, namun bukan oleh Ibu Anggi sendiri balasan surat itu dibuat. Bilangnya oleh hukumnya kalau tidak salah. Itu dipertunjukkan kepada di hadapan persidangan. Oh, iya. Ini menyatakan kami tahu kuasanya ini yang kemudian kami terima. Oleh karena itu kalau kami menyatakan sebagai Ibu Anggi, ya ini kita anggap sebagai satu pemberitahuan yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pasti. Begitu. Jadi pesan terakhir bahkan di dalam sidang juga saudara jaksa penuntut kontak untuk datang, tapi kan tidak. Jadi Bung Rian dan Bung ini bagaimana untuk bagaimana? Oh, memang betul mau sudah dibebaskan, apa tujuan ke Kita depan? tidak harus terlalu katakan apa, tapi keyakinan kami berdasarkan pembuktian yang berjalan ya kami kita sudah cari untuk bagaimana pembuktian ini mau tapi apa yang kemudian pada seperti yang kita lakukan dan bagaimana cara kita mengkanter apa yang kemudian didakwakan oleh kita percaya diri tidak ada penelantaran. Cukup. Pesan terakhir Anda